Oke semuanya, apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja. Di video kali ini gue mau ngasih lihat rumah contoh tipe komersil yang ada di Grand Harmony 5 Tenjo. Sebenarnya gue udah berkali-kali bikin konten di Grand Harmony 5 Tenjo ini. Dari reviewnya ya udah di sini. Terus juga waktu itu lihat mezanin juga udah di sini. Nah, untuk kali ini gue pengen lihat rumah contoh tipe komersil yang udah seutuhnya jadi ya. Karena yang sebelum-sebelumnya gue lihat itu belum jadi 100%. Jadi belum maksimal lah. Nah sekarang udah maksimal nih, udah bisa dilihat kayak gimana sih rumah contoh yang udah jadinya gitu ya. Yang udah rapih, yang udah bagus gitu. Jadi rumah contoh ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman nanti yang udah ngambil rumah di sini. Atau mungkin yang pengen punya rumah kayak gini gitu ya. Yang mau nonton reviewnya atau mau lihat yang mezaninnya, ya, yang video-video sebelum ini, nanti gue kasih di akhir video seperti biasa linknya ya, atau di deskripsi. Nah, Grand Harmony 5 Tenjo ini menurut gue salah satu rumah yang rekomendasi banget, recommended buat teman-teman yang pengen punya rumah di Tenjo. Karena pertama kelebihannya adalah dia lokasinya ada di samping jalan provinsi ya, jadi di samping jalan raya banget, gak masuk-masuk gang. Otomatis teman-teman kalau naik mobil mau masuk ke perumahan nggak susah gitu ya, nggak capek dan nggak susah, nggak repot. Itu yang satu. Yang kedua, harganya masih di bawah 300 juta loh teman-teman. Ini rumah sebagus ini harga masih di bawah 300 juta. Tapi katanya sih bulan depan bakal ada kenaikan. Makanya buat teman-teman yang pengen bisa buru-buru aja booking ya perumahan di sini biar nggak keburu naik harganya. Itu yang alasan kedua ya, harga murah samping jalan provinsi. Yang ketiga adalah dia tuh punya mezanin teman-teman. Ini sangat rekomendasi banget ya buat teman-teman milenial zaman sekarang. Kan rumahnya kecil-kecil ya, tanah 60 ya kan, bangunan 30, 32, pokoknya rata-rata tanah cuma 60 lah. Nah, mensiasati itu adalah dengan cara adanya mezanin teman-teman. Jadi ruangan tambahan di atas ya. Meskipun nggak full satu lantai, tapi minimal satu ruangan tambahan itu bermanfaat lah. Sangat-sangat bermanfaat banget untuk teman-teman buat kamar lah, atau buat ruang keluarga lah, atau buat musola, buat kantor. Pokoknya fungsional banget lah. Intinya teman-teman pengen kepo lebih lanjut tentang harga dan lainnya, nanti kontak aja nomor ini. Nanti dari situ gua kasih nomor salesnya ya. Jadi gua hanya pelantara aja. Jadi kontak nih nomor gua di sini. Nanti teman-teman habis itu gua kasih nomor salesnya ya. Oke, lanjut aja langsung yuk, kita akan lihat perumahan contohnya. Kali ini kami akan memperlihatkan rumah contoh tipe komersil yang ada di Grand Harmony 5 Tenjo ya. Ini rumahnya tanah 60, bangunan 30. Lokasi perumahan sangat strategis teman-teman, dekat bener-bener samping ya, samping jalan provinsi. Jadi di situ adalah jalan rayanya tuh. Yang kita bisa lihat ada mobil lewat di situ. Nah, itu adalah jalan provinsi dari Tangerang menuju ke Bogor ya. Jadi arah sana Tangerang, sini Tenjo, Bogor. Kalau ke sana terus bisa nembus Jasinga, Dewiliang gitu ya. Jadi ini perumahannya bener-bener di samping jalan raya utama. Tidak masuk-masuk gang gitu ya. Nah, dengan lokasi perumahan yang strategis gini, kira-kira mahal nggak ya harganya? Nggak juga teman-teman ya. Ini sangat rekomendasi karena dari rumahnya bagus dan harganya murah. Ini cashnya di 229 jutaan teman-teman, udah all in ya. Teman-teman 229 juta di bawah 300 masih ya. Dapat rumah yang perumahannya nggak masuk-masuk gang gitu ya. Samping jalan raya utama. Dengan kualitas rumahnya kayak gini, desainnya bagus ya. Dan ini ada mezanin teman-teman ya, dengan tambahan ruangan di atas berbentuk mezanin gitu ya. Ada dengar-dengar dari pihak sini katanya nanti bulan depan ya, Maret itu akan ada kenaikan harga. Jadi buat teman-teman yang pengen dengan rumah ini, kalau saya saranin segera ya, karena nanti katanya bisa sampai 300-an ke atas harganya naiknya. Oke, mumpung masih murah, kita lihat yuk gimana kualitasnya, gimana isi ruangannya gitu ya. Yuk. Pertama-tama kita lihat dulu di depan ini ada carportnya ya. Jadi untuk komersil ini kita dapat carport, untuk yang subsidi belum ya. Nah, teman-teman kalau pengen lihat progresnya, yang di sini adalah rumah-rumah komersilnya tuh, udah banyak yang sudah jadi blok-blok depan ini. Nah, yang di sana itu yang subsidi itu. Yang saya tunjuk ini, nah itu subsidi. Oke, nanti setelah ini kita akan lihat ya rumah contoh yang tipe subsidinya. Oke, kita akan lanjut masuk ke dalam. Di sini carport, teman-teman. Dan di sini adalah tamannya ya. Dapat taman. Kita masuk ke dalam. Nah, yang membedakan rumah subsidi dan komersil adalah ininya nih, teman-teman. Kusen-kusennya kalau yang komersil udah besi semua ya. Ini besi, ini juga sama. Nah, kalau yang subsidi masih kayu gitu ya. Nah, kita akan coba masuk ke dalam. Pintunya juga cantik ya, didesain kayak gini.
Nah, ini adalah ruang tamu dan ruang keluarga yang dijadikan satu ya. Jadi teman-teman di sini cukup dengan ukuran sofa kayak gini, dan ini letter L sofanya, agar bisa memuat banyak orang ya untuk duduk gitu ya. Kalau kita ada tamu yang cukup banyak, saudara-saudara bisa cukup duduk-duduk di sini ngobrol gitu ya. Dan ini adalah tangga menuju ke ruangan mezanin ya, tuh di atas. Nanti kita akan ke atas sana ya. Kita nanti akan lihat ruang mezanin ini sangat fleksibel. Teman-teman mau dijadiin kamar tambahan atau menjadi ruang kantor gitu ya, ruang kerja, atau mungkin jadi ruang keluarga. Misalkan teman-teman pengen ruang keluarga lebih privat gitu ya. Jadi di bawah sini khusus ruang tamu. Jadi begitu ada tamu di bawah, kita nggak canggung buat nonton-nonton TV di atas, bisa. Intinya mezanin ini sangat fleksibel lah. Teman-teman mau jadiin ruang apapun bisa. Oke, kita akan masuk. Di sini ruang keluarga dan ruang tamu ya, yang di rumah contoh ini kita fungsikan seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada TV. Nah, karena di sini ruang tamu dan ruang keluarga, jadi TV ada di sini ya. Bebas nanti teman-teman mendesainnya sesuka hati teman-teman. Ini adalah referensi contoh dari rumah contoh kami ya. Ini kayak gini. Ya. Terus kita akan lihat ke kamar yang pertama nih. Nah, ini dia kamar pertama, kamar utamanya. Oke. Ini kasurnya untuk ukuran kasur 2 orang cukup ya. Jadi kasurnya di sini lumayan. Di situ bahkan masih bisa muat buat orang rias gitu ya. Jadi buat istrinya pengen kondangan atau pengen pergi bisa rias-rias di situ, ataupun bisa buat suaminya kerja gitu ya di laptop gitu ya, kerja ringan bisa ya. Di sini kayak gini ruangannya tinggi juga ya, plafonnya cukup tinggi. Nah, di sini kita fungsikan tempat penyimpanan ya, memaksimalkan ruang. Jadi di atas kasur ini ada tempat-tempat penyimpanan ruangnya juga. Seperti mungkin buat koper-koper gitu ya. Atau mungkin baju-baju juga bisa gitu. Seperti itu. Di sini juga sama, ini semua ruangan penyimpanan ya. Jadi kita maksimalkan. Di sini juga dikasih kaca ya, agar kesannya jadi lebih luas dan leluasa. Kita lihat di sini juga tuh ya, penyimpanan semua. Oke, ini dia kamar utama. Dia langsung dapat pencahayaan dari luar ya. Oke, setelah ini kita akan lihat untuk ruang keduanya ya, kamar keduanya. Ini letaknya tepat berada di sampingnya. Nah, ini dia. Untuk kamar kedua ini ukurannya tidak seluas kamar pertama tadi, tapi cukup untuk satu kasur ya, single bed, dan di sini juga cukup untuk meja belajar ya. Kayak gini. Nah, di sini jadi si anak bisa istirahat dan belajar dengan nyaman ya. Nah, di sini juga kita beri kaca ya untuk menambah kesan luas. Nah, di sini juga kita kasih storage. Seperti biasa kita akan memaksimalkan ruangan ya. Kalau ruangan kita yang terbatas, cara memaksimalkannya adalah membuat tempat penyimpanan yang sampai atas ya. Seperti ini. Jadi di samping memperindah juga ruangannya dan penyimpanan juga jadi lebih maksimal. Ini referensi buat teman-teman ya yang punya rumahnya mungkin ukurannya sama ya. Kayak gini nih, cocok nih buat naro-naro storage gitu. Nah, ini kan seperti ini juga tuh. Kita lihat lemarinya sampai atas ya. Nah, jadi sangat bisa muat banyak gitu. Di atas mungkin bisa koper-koper buat jalan-jalan jauh. Di sini bisa buat baju-baju celana, bisa buat baju seragam atau yang lainnya ya. Intinya dengan lemari yang panjang seperti ini, kita bisa memaksimalkan ruang lebih baik. Dan di bawah pun sampai bawah ya. Kita sampai bawah sini juga bisa. Mungkin di sini buat sepatu si anak gitu ya. Seperti itulah. Di sini ada juga buat naruh-naruh buku mungkin ya, bisa. Oke. Nah, untuk yang kamar anak ini ada jendela ke belakang. Kita akan ke belakang habis ini. Nah, di depan ruangan anak ada meja ya. Ini bisa difungsikan buat meja makan juga. Dan ini meja bisa dilipat ya teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi nggak dipakai gitu ya, mejanya bisa dilipat sehingga menambah kesan lebih luas ya, leluasa. Ketika kita pengen makan bareng, tinggal diturunin mejanya gitu ya. Jadi ini mejanya bisa dilipat, tuh ada kuncinya. Seperti itu. Ya,
Emang kalau ruangan terbatas kita harus pinter-pinter mengelolanya teman-teman ya. Dan di sini sudah sangat baik sekali ya rumah contohnya untuk ngasih contoh mengelola rumah yang lahannya cukup. Nah, di sini ada kamar mandi. Nah, ini untuk komersil perbedaannya sama yang subsidi. Komersil toiletnya duduk ya. Kalau yang subsidi pasti masih jongkok. Dan perbedaan yang lainnya adalah di keramik ya. Kalau yang komersil ini keramik sudah full sampai atas. Kalau yang subsidi masih setengah aja. Dan keramiknya pun nggak sebagus ini ya. Kalau yang subsidi ya keramik biasa aja gitu. Dan nggak dapat shower pastinya untuk yang subsidi. Kalau yang komersil ini dapat shower. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke belakang. Nah, di belakang sini ini bisa buat teman-teman jadikan ruangan cuci jemur gitu ya. Di sini ada mesin cuci tuh. Nah, di atas ini teman-teman bisa pakai genteng yang kaca gitu ya. Jadi cahaya tetap masuk untuk menjemur pakaian. Di samping itu juga untuk pencahayaan kamar kedua ya. Jadi kamar kedua ini dapat pencahayaan dari cahaya di belakang sini. Jadi tetap sehat, sirkulasi udaranya juga baik ya. Nah, ini untuk cuci jemur. Dan di sebelah kanannya adalah dapur. Nah, ini adalah dapurnya. Seperti biasa, dapur juga kita maksimalkan sampai atas untuk mendapatkan storage yang lebih banyak ya. Tuh. Ini saya mungkin videonya agak panjang, nggak apa-apa ya, biar teman-teman lebih detail melihatnya gitu ya, lebih enak ya, lebih puas. Intinya ini adalah contoh ya. Tentunya teman-teman nanti begitu beli rumah ini kosong ya. Ini adalah referensi dari rumah contoh kami. Jika teman-teman membeli rumah ini bisa didesain seindah dan semenarik ini ya. Tuh. Ya, rumah seperti ini sangat nyaman sekali ya untuk teman-teman yang mungkin masih punya anak 1, 2, itu masih cukup lah. Mungkin 3 pun cukup, karena apa? Ya itu dia, karena kita punya ruangan tambahan di atas. Yuk kita akan lihat. Ini tangganya cukup kokoh ya, nggak reot, nggak takut ya. Dinaikin tuh nggak berasa serem gitu ya. Jadi aman, 100% aman. Kita akan coba lihat ke atas. Untuk rumah tipe mezanin ya, nah. Seperti ini teman-teman dari atas view-nya tuh. Jadi kita bisa melihat orang dari atas ini. Nah, untuk rumah contoh kami, mezaninnya ini kita jadikan kamar ya. Tapi teman-teman nanti bebas mau dijadiin apa aja. Tapi kalau rumah contoh ini kita jadikan kamar. Jadi ini adalah kasur, mungkin anak kedua gitu ya. Anak ke-1 tadi di bawah, ini anak keduanya di atas. Atau mungkin anak ke-1-nya di atas, anak keduanya di bawah, terserah. Yang penting jangan rebutan aja ya. Jangan-jangan nanti rebutan pada pengen di atas gitu ya. Karena emang enak banget ya di atas ini, kita bisa lihat tuh. Cukup luas ya ruangannya. Cukup untuk satu kasur, single bed kayak gini masih masuk ya. Kita masih bisa ada space untuk lewat gitu ya. Di sini juga bisa masuk meja belajar gitu ya. Tuh. Di situ ada rak-rak buku untuk nyimpan buku-buku pelajarannya. Nah, untuk lemarinya bisa di sini. Nah, ini untuk penyimpanan baju-baju gitu ya. Atau mungkin teman-teman bisa juga atasnya dijadiin lemari. Bebas ya. Ini kan rumah contoh. Intinya kalau di sini jadiin kamar bisa. Di sini buat gantungan baju ya. Di sini buat baju-bajunya. Ya kalau pengen ketutup biar nggak debuan bisa dibikin lemari sampai atas, modelnya kayak yang di bawah gitu ya. Nah, untuk yang di atas ini ada pencahayaan juga dari sini. Sirkulasi udaranya tuh. Ya, ini yang tadi di bawah itu adalah ruang cuci jemur ya. Nah, ini yang di bawahnya dapur gitu. Jadi pencahayaannya dari sini adem ya, angin semeliwir masuk ya, enak. Jadi ruangan atas ini juga dapat pencahayaan aman, siang-siang pun jadi terang gitu. Oke, di sini juga ada kamar mandi. Nah, jadi kamar mandi ada 2, nggak rebutan ya. Jadi di atas juga ada kamar mandi, persis letaknya di atas kamar mandi yang di bawah. Nah, sama dapat toiletnya, toilet duduk ya, dapat juga shower dan keramiknya juga sampai atas. Sama ya. Di sini juga ada sirkulasi cahaya dan udara dari luar. Jadi kamar mandi tetap bersih, sehat ya, nggak bau dan juga hemat listrik ya. Jadi kalau lagi di kamar mandi siang-siang mati lampu nggak kaget gitu ya, karena ada cahaya dari situ. Itu pengalaman saya, kamar mandi saya agak di belakang. Jadi kalau mati lampu berasa langsung uka-uka gitu ya. Oke, kita tutup. Kalau ini aman ya, bagus nih. Kamar mandi ada pencahayaan gitu, bagus. Nah, seperti itu teman-teman, ini adalah mezanin yang ada di Grand Harmony 5 Tenjok. Oke. Sudah saya kasih lihat semua. Lihat ya, meskipun ini mezanin tapi atasnya masih luas. Jadi nggak seperti yang maksain ya. Orang dewasa pun kesini aman. Nggak bakal kejedot-jedot kepalanya. Karena ini tinggi banget tuh.
Jadi aman sekali untuk dibikin ruangan apapun di sini ya, ruang kamar, ruang keluarga, atau mungkin ruang kerja, sangat bisa sekali di sini. Ya, di sini juga kami beri kaca untuk menambah kesan luas ya. Jadi enak juga ya. Ruangan sebesar ini pun berasa lega gitu ya. Berasa nyaman kita untuk tinggal di sini. Oke, seperti itu aja untuk lihat-lihat rumah tipe komersil yang ada di Grand Harmony 5 Tenjo ya. Nah, nanti habis ini kita akan ke belakang. Nah, ini adalah rumah contoh yang tipe subsidinya. Kita akan ke sini nanti setelah ini. Jadi, buat teman-teman, tolong subscribe aja channel Grand Harmony ini untuk bisa terus melihat perkembangan, progres di Grand Harmony 2, 3, dan 5 ya. Jadi, semuanya teman-teman bisa pantau di channel ini. Oke? Makasih buat yang udah nonton. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive.